New Development Bank yang adalah suatu bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh anggota-anggota BRICS tahun 2014 bulan Juli. Kawan-kawan sekalian, ada berita penting nih. Indonesia dengan aktif menjadi anggota BRICS resmi menjadi anggota New Development Bank atau NDB, sebuah lembaga keuangan yang membantu pembangunan negara-negara berkembang yang telah gabung dengan BRICS. Dengan demikian, Indonesia memiliki opsi lain untuk terlepas dari ketergantungan lembaga keuangan dunia yang memiliki pengaruh dan syarat ketat seperti IMF. Pertanyaannya ya, apakah ini merupakan benar-benar jalan keluar lepas dari lembaga keuangan internasional lintah darat seperti IMF? IMF mah bukan lintah darat lagi ya, ini mah lintah negara kali. Atau justru hanyalah lembaga keuangan seperti lainnya yang ribet dan mengikat negara-negara debiturnya. Ya, seperti lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya ya. Tonton sampai habis ini konten, kita cari tahu lebih dalam dari dampak kebijakan Presiden Prabowo ini terhadap perekonomian negara kita, negara Indonesia. Pada tanggal 25 Maret 2025, Indonesia secara resmi mengumumkan keanggotaannya dalam New Development Bank atau NDB, sebuah lembaga keuangan yang didirikan oleh negara-negara BRICS atau Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam strategi pendanaan pembangunan Indonesia di tengah perencanaan proyek besar pemerintahan baru di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap utang luar negeri Indonesia serta bagaimana NDB dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya seperti IMF, Bank Dunia, dan Asia Development Bank atau ADB yang pernah Indonesia atau yang sedang Indonesia hutangi. Tapi mengingat pembangunan di era Presiden Prabowo ini memang sedang ditujukan pada perubahan signifikan di sektor-sektor penting, untuk membiayai proyek-proyek tersebut, pemerintah akan membutuhkan sumber pendanaan yang besar. Nah, di sini manfaat keanggotaan Indonesia di NDB dipandang sebagai alternatif strategi guna mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan lintah darat sebelumnya. Keuntungan pendanaan langsung untuk proyek strategis melalui NDB adalah fokusnya pada proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan keberlanjutan. Ini sejalan dengan agenda pemerintahan Prabowo yang ingin mempercepat pembangunan nasional. Oke, intinya pinjaman dari NDB itu berdasarkan pada proyek-proyek yang sedang dilaksanakan. Gak sekedar minjem duit doang, harus ada proyeknya. Alternatif pendanaan lebih murah dengan bergabung di NDB. Indonesia dapat memperoleh pinjaman dengan suku bunga lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain. Ini dapat mengurangi beban pembayaran bunga utang negara dalam jangka yang panjang. NDB bisa menjadi solusi untuk mendiversifikasi sumber pendanaan dan menghindari tekanan kebijakan dari negara-negara donor barat, mengurangi ketergantungan pada IMF dan Bank Dunia sejak krisis 1998 kemarin. Yang pokoknya Indonesia harus berupaya untuk bisa melepaskan ketergantungan diri dari IMF. Nah, intinya keikutsertaan pada NDB itu untuk mengamankan proyek-proyek pemerintah ke depannya. Ditakutkan ya, posisi hutang Indonesia sebelumnya itu masih riskan untuk pelaksanaan proyek. Untuk mengetahui seriskan apa hutang luar negeri Indonesia, kita ketahui dulu posisi hutang dan besarnya hutang Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, total hutang luar negeri Indonesia mencapai 424,06 miliar US dollar atau sekitar 6.912 triliun rupiah. Aduh, itu hampir 7 kuadriliun ya berarti. Melihat angka tersebut, Indonesia saat ini memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap kreditur bilateral dan multilateral. Masuknya Indonesia ke NDB membuka kemungkinan untuk mendapatkan pendanaan dengan skema yang lebih fleksibel dan berbunga lebih rendah dibandingkan dengan IMF dan Bank Dunia. Sisi negatif, tapi kita harus tetap aware terhadap tantangan yang harus diwaspadai jika menjadi anggota NDB. Sejatinya pembentukan NDB dilakukan oleh negara-negara BRICS yang ekonominya kuat seperti Tiongkok dan Rusia. Kepemilikan dominan NDB oleh Tiongkok dan Rusia bisa menjadi resiko geopolitik. Indonesia perlu menjaga keseimbangan agar tidak terlalu bergantung pada satu blok ekonomi saja.
Lalu, efektivitas dan implementasi proyek infrastruktur di Indonesia kerap mengalami kendala birokrasi dan pembengkakan biaya. Pemerintah harus memastikan bahwa dana dari NDB digunakan dengan transparan dan efektif tentunya. Pastinya ada persaingan dengan lembaga keuangan yang lama yang dulu seperti IMF dan lain-lain ya. Keanggotaan di NDB bisa mempengaruhi hubungan Indonesia dengan Bank Dunia, IMF, dan NDB. Indonesia harus tetap bisa menjaga keseimbangan agar tetap mendapatkan manfaat dari berbagai sumber pembiayaan. NDB memberikan pinjaman untuk proyek infrastruktur dan pembangunan. Jika Indonesia tidak mengelola pinjaman ini dengan baik, resikonya antara lain beban utang yang terus meningkat, terutama jika proyek yang dibiayai tidak memberikan hasil yang cukup. Lalu resiko pembayaran bunga dan cicilan yang bisa membebani anggaran negara, terutama jika proyek yang dibiayai NDB gagal menghasilkan keuntungan. Misalnya ya, proyek infrastruktur yang kurang efektif, Indonesia harus tetap membayar utang tersebut. Berikutnya yaitu pengaruh politik dan geopolitik. Meskipun NDB diklaim sebagai alternatif dari IMF dan Bank Dunia, tetap ya ada potensi pengaruh politik dari negara-negara pendiri, terutama Tiongkok dan juga Rusia. Indonesia mungkin perlu menyesuaikan kebijakan ekonomi dan luar negerinya dengan kepentingan anggota dominan NDB. Selain itu juga bisa mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara barat yang mendominasi IMF dan Bank Dunia. Negara-negara anggota seperti Afrika Selatan dan Brazil pun pernah mengalami krisis ekonomi yang bisa berdampak pada kestabilan NDB secara keseluruhan. Dengan sisi positif dan negatif demikian, coba utarakan pendapat kawan-kawan sekalian mengenai keputusan Pak Prabowo ikut anggota NDB dengan tujuan memuluskan proyek-proyek strateginya. Sebab bagi admin ya, ini kayak pedang bermata dua. Ya enak sih, lebih fleksibel dibandingkan dengan ngutang ke IMF dan kawan-kawannya ya. Tapi dengan kondisi negara yang masih banyak kasus korupsi, birokrasi yang belibet, dan juga kurangnya meritokrasi di pemerintahan ya, admin khawatir jika hutang ke NDB malah bisa jadi beban baru karena proyeknya gak lancar akibat penyakit di dalam negeri kita sendiri. Coba kalau pendapat kawan-kawan sekalian kayak gimana? Tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa buat subscribe dan juga like-nya ya kan? Lalu perbedaan NDB dengan yang lain itu seperti apa? Perbedaan Indonesia menjadi anggota NDB dengan keanggotaan di lembaga keuangan yang sebelumnya, alias bedanya ngutang di sini sama ngutang di sono gitu kayak gimana ya? Ada beberapa perbedaan utama antara NDB dengan lembaga-lembaga tersebut. Pertama ya, struktur kepemilikan dan kepentingan. IMF dan Bank Dunia lebih didominasi oleh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa yang sering menetapkan syarat-syarat ketat dalam pinjaman. Sedangkan NDB dikendalikan oleh negara-negara anggota BRICS yang lebih fleksibel dalam menetapkan kebijakan pinjaman. Lalu persyaratan pinjamannya seperti apa? Apa bedanya? IMF dan Bank Dunia sering menetapkan program penyelesaian struktural yang mewajibkan reformasi ekonomi seperti privatisasi BUMN dan pengurangan subsidi. NDB menawarkan pendanaan tanpa persyaratan politik atau ekonomi yang ketat, memungkinkan Indonesia untuk lebih bisa leluasa dalam mengelola proyek-proyek pembangunan. Kesimpulannya, dengan melihat negara kita yang masih berjibaku dengan maraknya praktek korupsi dan yang menyengsarakan ya, kepastian dan penegakan hukum ialah kunci agar keanggotaan Indonesia pada lembaga NDB tidak membuat Indonesia lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya gitu kan. Oke, sekian dulu kontennya, semoga bermanfaat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu.